Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam karya Al-Imamu Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Bagi antum yang pegang kitab, sekarang kita masih di halaman 49. Apa 46? Afwan, 46. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala Maimun bin Mihran. Kata beliau, Zikrullahi bil lisani hasanun wa afdalu minhu an yadhkurallaha al-'abdu 'indal ma'siyati fayamsika anha. Yang artinya zikrullah dengan lisan itu adalah kebaikan. Dan kata beliau, ada yang lebih afdal daripada itu, yaitu ketika seorang hamba zikrullah saat ada peluang kemaksiatan, dia zikrullah, kemudian fayamsika anha, kemudian dia menahan diri dari kemaksiatan itu. Ini artinya apa? Ya, ini kelanjutan penjelasan kemarin, yaitu bahwasannya kata Nabi,
ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah engkau terhadap perkara yang haram, maka dengan begitu engkau adalah a'badan nas, orang yang paling menghamba kepada Allah. Maka lihatlah kemudian apa kata Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, la an arudda dirhaman min syubhatin, seandainya aku harus mengeluarkan 1 dirham agar aku bisa menolak sebuah syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang kemarin sudah kita bahas, sesuatu yang remeng-remeng. Karena ketidaktahuan kita akan ilmunya. Dan ini sudah kita bahas apa itu syubhat ketika menjelaskan hadis Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Bahwasanya yang namanya syubhat itu adalah antara yang halal dan haram nggak jelas. Dan kata Nabi, barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, kita menjaga diri dari yang syubhat, maka orang tersebut telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga keselamatan agamanya. Bayangkan apalagi kalau kita menjaga diri dari yang haram secara nyata haramnya. Lihat kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seandainya aku harus membayar 1 dirham untuk bisa menyingkirkan syubhat, maka itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an atasaddaq bi mi'ati alfin wa mi'ati alfin hatta balagha 600 alfin. Itu lebih aku sukai ketimbang aku bersedekah dengan 100.000 dan ditambah 100.000 lagi sampai kepada 700.000 dirham. Sedekah adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan di antara ratapan manusia di alam akhirat nanti adalah dia meratap seandainya diberi kesempatan kembali hidup sesaat agar dia bisa bersedekah. Artinya sedekah itu adalah kemuliaan yang luar biasa, sampai-sampai menjadi ratapan angan-angan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ingin dihidupkan kembali agar dia bisa bersedekah. Dan kelak nanti manusia itu di hari kiamat nanti tahta dhilli sedekati, dia di bawah naungan sedekahnya. Bayangkan kalau sedekahnya 100.000 dirham ditambah 100.000 dirham lagi sampai 700.000 dirham. Bayangkan itu luar biasa besarnya. Tapi kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, aku keluarkan 1 dirham, yang dengan 1 dirham itu aku tolak syubhat. Artinya berarti dia takut kepada yang haram, dan dia takut bahkan yang derajatnya di bawah haram yang bayyinul haramnya, yaitu syubhat. Saking takutnya kepada yang haram, beliau menjaga diri dari yang syubhat. Maka seandainya pun harus membayar 1 dirham agar syubhat itu menyingkir darinya, itu lebih mulia bagi beliau ketimbang seandainya berinisiatif bersedekah dengan 100.000 dirham. Ini pertanda bahwasannya orang ini, beliau ini adalah sosok yang
apa? Ittaqil maharim, menjaga diri sebagaimana Rasul perintahkan, ittaqil maharima, takutlah engkau, jagalah dirimu dari yang haram-haram. Maka dengan begitu engkau adalah a'badun nas, orang yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, beliau berkata, laysat taqwa qiyamal laili wa siyaman nahari wat takhlita fima baina dhalik. Yang namanya ketakwaan itu, kata beliau, bukan semata ditandai dengan rajinnya qiyamul lail, bukan ditandai dengan semata hebatnya berpuasa di siang harinya, bukan ditandai dengan menggabungkan antara keduanya. Jika ada orang kuat qiyamul lail tapi ada yang tidak kuat puasa di siang harinya, ini sebuah kemuliaan. Tapi juga ada sebaliknya, orang yang tidak kuat bangun malam untuk qiyamul lail, salat malam, tapi dia kuat puasa, ini juga kemuliaan. Tapi ada orang yang lebih hebat lagi, apa? Menggabungkan keduanya. Siangnya puasa, malamnya dia qiyamul lail. Ini luar biasa kemuliaannya. Tetapi kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, ketakwaan itu bukan itu semata pertandanya. Walakinnat taqwa, kata beliau, akan tetapinya yang namanya ketakwaan itu adalah ada maftaradallahu, yaitu ditandai dengan hebatnya kita menunaikan apa yang difardukan oleh Allah, wa tarku ma harramallah, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, singkat kata beliau ingin mengatakan kepada kita, buat apa rajin qiyamul lail? Buat apa rajin berpuasa di siang harinya, puasa Daud? Tetapi kalau kemudian yang haram diterjang juga, kalau kemudian yang fardu ditinggalkan, yang haram diterjang juga. Karena yang namanya ketakwaan itu adalah sesungguhnya ada maftaradallah, menunaikan apa yang difardukan oleh Allah, wa tarku ma harramallah, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjalankan apa yang difardukan oleh Allah dalam batas maksimal yang dia mampu, dan dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Fa in kana ma'a dzalika 'amalun fa huwa khairun ila khairin. Dan kata Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, jika kemudian ada amalan baik berikutnya yang bukan fardu, yang bukan berupa meninggalkan yang haram, yaitu amalan-amalan sunnah, maka itu namanya khairun ila khairin. Itu namanya kebaikan bertambah kepada kebaikan berikutnya. Tetapi inti daripada ketakwaan itu adalah ada maftaradallah wa tarku ma harramallah. Inti ketakwaan itu adalah mengerjakan apa yang difardukan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jika ada amalan tambahan, bisa qiyamul lail, bisa puasa sunnah, maka itu adalah kebaikan bertambah dengan kebaikan yang lainnya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, wa hasilu kalamihim, kesimpulan daripada ucapan para salaf tadi, baik Maimun bin Mihran maupun Ibnul Mubarak maupun Umar bin Abdul Aziz, kesimpulannya ya dulu menunjukkan ala anna ijtinabal muharramati, bahwa menjauhi yang haram, wa in qallat, walaupun sedikit, fahiya afdalu,
maka itu lebih afdal minal iktsari, ketimbang memperbanyak min nawafilit ta'at, dari mengerjakan ketaatan yang hukumnya sunnah, yang derajatnya sunnah. Kenapa? Meninggalkan yang haram walaupun sedikit itu lebih afdal ketimbang memperbanyak amalan sunnah. Kenapa? Karena fa inna dzalika fardun. Karena meninggalkan yang haram itu adalah hukumnya fardu. Sedangkan memperbanyak amalan sunnah adalah naflun, amalan sunnah, amalan tambahan. Inilah implementasi daripada sabda Nabi yang mengatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Ya, walaupun derajat keharamannya itu kecil sampai kepada derajat syubhat, kemudian kita menjaga diri daripadanya, maka itu lebih afdal ketimbang memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Wa tahqiqu fi hadza, tahqiqnya yakni kesimpulan hakikatnya dalam perkara ini, annallaha la yukalliful ibada minal a'mali ma la taqata lahum bih. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani para hambanya dengan amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan. Artinya tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali bahwasanya perintah itu adalah dalam batas kemampuan kita para hambanya. Wa qad asqata anhum katsiran minal a'mal, dan betapa banyak Allah gugurkan dari kita para hambanya, betapa banyak yang Allah gugurkan dari kita amalan-amalan bimujarradil masyaqqah, semata karena ada terberatkan. Bimujarradil masyaqqati rukhsatan alaihim, sebagai bentuk rukhsah atas para hambanya. Artinya kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kesimpulannya sesungguhnya tidaklah Allah memerintahkan sebuah amalan kecuali amalan itu dalam batas kemampuan kita untuk bisa mengerjakannya. Tetapi walaupun begitu, betapa masih banyak Allah kemudian memberikan rukhsah, memberikan keringanan-keringanan, amalan itu dikurangi, ya, digugurkan, bahkan rukhsatan alaihim wa rahmatan lahum, sebagai bentuk rukhsah, keringanan dari Allah atas para hambanya, wa rahmatan lahum, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya. Kita diperintahkan dengan satu perintah yang bernama salat fardu 5 waktu. Kita semua bisa melakukannya karena memang perintah itu dalam batas kewajaran kemampuan kita. Tetapi semata karena ada masyaqqah, ada situasi yang dianggap berat, memberatkan, maka kemudian ada rukhsah, boleh digabung, boleh diqasar, ya. Itu sebagai bentuk rukhsah dan sebagai bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal manahi, adapun larangan-larangan, falam ya'dzir ahadan birtikabiha, maka Allah tidak memberikan toleransi terhadap seorang pun untuk menerjang larangan itu. Enggak ada istilah rukhsah, ya, dalam urusan larangan. Falam ya'dzir ahadan birtikabiha, tidak ada toleransi dari Allah, tidak ada uzur dari Allah atas seseorang untuk menerjang larangan itu. Biquwwatid da'i wasyahawat, padahal betapa dorongan syahwat itu sangat kuat untuk menerjang larangan itu, tapi tetap tidak ada keringanan dari Allah. Jangan gara-gara afwan Ustaz, syahwat saya lebih gede daripada dia, wajar kalau dia nggak zina.
Bukan begitu. Sekuat apapun syahwat, maka kalau terhadap larangan Allah tidak ada rukhsah, tidak ada toleransi. Bal kallafahum, bahkan Allah mentaklifkan kepada mereka terkaha untuk meninggalkan manahi itu ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Wa annama abaha an yutanawala minal mata'im al muharrama 'inda ad-darurah. Adapun seperti yang kita ketahui, ada situasi di mana kita dimubahkan. Allah abaha, membolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang haram ketika situasinya darurat. Nah, itu bukan toleransi terhadap orang-orang yang ingin menikmatinya atas dasar syahwat, ya, tetapi ma tabqa ma'ahul hayatu, sebatas untuk menjaga keberlangsungan hidup, ya. Sebatas untuk menjaga keberlangsungan hidup, agar Anda jangan mati kelaparan, agar Anda jangan mati kehausan, sementara makan dan minum hanya ada yang haram, maka silahkan makan sebatas untuk menjaga kehidupanmu, bukan memenuhi syahwatmu. Karena memang di antara maqasid yang agung dari diturunkannya syariat ini adalah apa? Menjaga kehidupan, menjaga keberlangsungan kehidupan, ya. Maka apabila kehidupan seseorang itu terancam dan penyelamatannya hanya bisa dengan memberikan makanan yang haram, maka silahkan menjadi boleh bagi orang tersebut dalam situasi yang terbatas itu, dengan catatan sebatas matabqa bihil hayat, matabqa ma'hul hayat, sebatas untuk menjaga keberlangsungan hidup, bukan untuk memenuhi dorongan syahwat. La li ajli taladzudi wasyahwah, bukan karena untuk menikmatinya dan bukan karena memenuhi dorongan syahwat memakan makanan yang haram itu. Wa min huna yu'lamu, maka dari sini diketahui sihhatu ma qalahu al-Imam Ahmad, akan benarnya apa yang diungkapkan oleh al-Imam Ahmad, innan nahya ashaddu minal amr. Kata beliau, iya, larangan itu lebih keras ketimbang perintah. Larangan itu lebih keras ketimbang perintah. Kenapa? Karena kalau perintah itu, kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan perintah itu sebatas yang kau mampu. Kemampuan kita antara satu orang dengan orang lain berbeda karena situasi yang berbeda. Maka fa'tu minhu mastata'tum, kata Allah, laksanakan. Ya, kayak contoh kita di sini, sama-sama sholat maghrib, sama-sama sholat isya. Kemampuan kita berbeda. Ada yang mampu dari takbiratul ihram sampai salam, berdiri dia mampu berdiri, ruku dia mampu ruku, sujud dia mampu sujud, bangkit dari sujud dia mampu. Maka fa'tu minhu mastata'tum, karena itu yang kau mampu maka lakukan. Tapi sebagian orang karena faktor tertentu, ada yang hanya bisa berdiri tapi tidak bisa ruku atau tidak bisa sujud, tidak bisa bangkit dari sujud, maka fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sebatas yang kau mampu. Tapi kalau larangan, enggak ada bedanya antara yang sakit dengan yang sehat, antara yang tua dengan yang muda. Kalau larangan, maka fajtanibuhu, jauhi larangan itu. Maka kata al-Imam Ahmad, innan nahya ashaddu minal amri, sesungguhnya larangan itu lebih keras ketimbang daripada perintah. Maka waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Istaqimu, beristiqamahlah kalian, walan tuhsu,
walaupun kalian tidak akan bisa sempurna, yakni lan taqdiru 'alal istiqamati kulliha, walaupun sesungguhnya kita tidak akan bisa sempurna seutuhnya menjalankan keistiqomahan di atas kebenaran ini. Tapi kata Nabi, istaqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu, walaupun tidak akan bisa sempurna. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, berangkat dari hadis Nabi di penggalan terakhir yang mengatakan, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, man ajiza atau man ajaza an fi'lil ma'muri kullihi ata bima yumkinuhu minhu. Man, barang siapa ajiza atau ajaza yang tidak mampu an fi'lil ma'muri, dari mengerjakan perintah kullihi secara keseluruhan, ata bima yumkinuhu minhu, maka laksanakan perintah itu sebatas kemungkinan yang kamu bisa lakukan. Ini terdapat fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam sabda Nabi yang mengatakan, idza amartukum bi amrin, apabila aku telah memerintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan perintah itu sebatas yang kalian mampu. Ini kata al-Imam Ibnu Rajab, dalilun, merupakan dalil ala anna man ajaza min fi'lil ma'muri bihi kullih, barang siapa yang tidak mampu melaksanakan perintah secara keseluruhan, wa qadara ala ba'dihi, dan dia mampu melaksanakan sebagiannya. Barang siapa yang tidak mampu melaksanakan keseluruhannya tapi dia bisa mampu melaksanakan sebagiannya, fa innahu ya'ti bima amkanahu minhu, maka dia lakukan yang mampu yang dia lakukan itu. Lakukan yang dia mampu untuk melakukannya. Itulah perintah, itulah kita terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wa hadza muttaridun fi masaili atau fi masaila, dan ini kaidah ini terkonfirmasi di dalam masalah-masalah berikut ini. Minha, di antaranya at-taharah, perintah untuk bersuci. Ya, perintah untuk bersuci, suci dari hadas besar dengan cara mandi, bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Mandi dan berwudu sama-sama menggunakan air. Maka fa idza qadara ala ba'dihha, apabila seseorang itu fa idza qadira atau qadara, seseorang itu mampu ala ba'dihha, untuk melakukan sebagiannya, wa ajaza anil baqi, dan dia tidak mampu dari sisa berikutnya, imma li'adamil ma'i, baik karena ketiadaan air, au limaradin fi ba'di a'dha'ihi duna ba'din, atau karena ada penyakit pada sebagian anggota tubuhnya. Ada orang punya hadas besar, dia harus mandi dari hadas besar itu. Tiba-tiba baru separuh badan atau baru nyiram kepalanya doang, ya, air habis, keran tiba-tiba mati, di toren sudah habis, ledeng tidak ada suplai. Berarti ini mampu sebagian, tidak mampu melanjutkan sebagian sisanya karena li'adamil ma'i, karena ketiadaan air, ya. Atau tidak mampu melanjutkan kepada anggota tubuh yang lainnya karena ada penyakit. Air berlimpah, tetapi sebagian anggota tubuh kita ada titik-titik dari anggota tubuh ini yang tidak boleh terkena air. Berarti mampu sebagian,
tidak mampu dari sebagian yang lain untuk bersuci dengan menggunakan air, maka fa innahu ya'ti min dzalika bima qadira alaihi, maka gunakan air pada anggota tubuh yang mampu kau siram. Sedangkan anggota tubuh lain yang tidak mampu adalah wa yatayammamu lil baqi, maka sisanya adalah dengan tayamum. Wa sawa'un fi dzalikal wudu' wal ghuslu 'alal masyhur, sama saja kasusnya baik dalam kasus wudu maupun dalam kasus mandi besar. Ya. Contoh, antum berwudu. Ya, antum berwudu. Seluruh anggota wudu enggak ada masalah tersentuh air. Tapi di bagian tangan seumpama atau di bagian kiri, kata dokter nggak boleh terkena air, karena ini penyakit kalau terkena air akan lama sembuhnya atau bahkan akan memburuk. Maka berdasarkan hadis ini adalah yang lainnya pakai air, maka anggota tubuh yang tidak boleh terkena air itu adalah dengan tayamum, berarti digabung. Wudu iya, tayamum iya. Dan ini adalah pendapat daripada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah ulama dari kalangan madhab Asy-Syafi'i. Kata beliau, idza kanatil illatul murakhkhasah fit tayammum mani'atun min isti'malil ma'i fi jami'il a'dha' tayammama 'anil jami' wa in mana'at ba'dan duna ba'din ghasalal mumkin wa tayammama 'anil baqi. Dalam madhab Syafi'i, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau sebagiannya boleh tersentuh air, sementara anggota tubuh sebagian yang lain tidak boleh tersentuh air, maka yang boleh tersentuh air antum pakai air, sedangkan sisanya anggota tubuh yang tidak boleh terkena air itu maka antum harus dengan tayamum, jadi digabung. Berbeda dengan madhab Hanafi dan madhab Maliki. Kedua madhab ini mengatakan dilihat mana yang dominan. Kalau yang dominan itu adalah yang boleh terkena air, maka itu saja yang digunakan air. Yang lainnya nggak usah pakai tayamum, udah aja. Ya, ini madhab Hanafi dan Maliki. Sebaliknya, kalau yang dominan itu adalah tidak boleh kena air, ya maka antum tayamum saja, nggak usah gabung dengan menggunakan air untuk yang sisanya. Jadi dilihat mana yang dominan. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Tetapi kata para ulama yang rajih adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena berdasarkan kasus yang menimpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana sahabat Rasul mengatakan bahwasannya, ya, ini adalah riwayat daripada Jabir. Ya, beliau berkata, saya safar dengan teman-teman dalam sebuah safar. Tiba-tiba salah satu teman kami ini mengalami kecelakaan, yang mengalami benturan sampai dia berdarah. Tapi qadarullah dia mimpi basah, sehingga dia punya hadas besar. Ketika bertanya kepada rombongan peserta safar ini, adakah rukhsah untukku? Kata teman-temannya, enggak ada, karena ente bisa menggunakan air. Maka dia pun mandi, seluruhnya diguyur, termasuk yang lukanya itu. Ya, yang lukanya itu diguyur juga, akhirnya dia mati. Ya, meninggal dunia. Dan kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini terdapat dalam di antaranya sahihnya Al-Imam At-Tirmidzi yang dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalian telah membunuh dia. Semoga Allah membunuh kalian. Ya, artinya Nabi marah besar. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kata Nabi, innama kana yakfihi an yatayammama. Sebenarnya dia itu
Untuk yang lukanya itu kata beliau cukup dibungkus dengan perban, ya. Yakfihi an yamsah alaihi thumma yaghsilu sa'ira jasadihi. Ya. Kata Nabi, tayammama wa ya'sibu ma jurih. Yang lukanya itu cukup diperban, ya. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya yang sehat itu yaghsilu sa'ira jasadi, dia guyur seluruh badannya yang lain, sedangkan yang luka itu cukup dengannya adalah dengan tayamum. Berarti ini adalah rajihnya hadis yang mendasari akan rajihnya pendapat al-Imam Asy-Syafi'i yang menggabungkan antara keduanya tanpa memandang mana yang lebih dominan. Kalau melihat peristiwa ini, yang dominan adalah yang sehatnya, ya. Tetapi kata Nabi, tayamum iya, mengguyur dengan air yang untuk anggota tubuh yang lain juga iya, maka digabungkan seluruhnya. Artinya ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya barang siapa yang mampu sebagian, tidak mampu melanjutkan sebagian yang lainnya, maka laksanakan yang sebagiannya, sedangkan yang sisanya adalah mengikuti petunjuk rukhsah itu, sebagaimana dalam kasus berikutnya, wa minha as-shalah, seperti terkonfirmasi dalam kasus salat, faman ajaza an fi'lil fariidah qa'iman, barang siapa yang tidak mampu melaksanakan salat fardu dengan cara berdiri, shalla qa'idan, maka salatlah dengan cara duduk. Fa in ajaza, kalau dengan cara duduk pun dia tidak mampu, shalla muttaji'an, lakukan dengan cara tidur miring, ya. Sebagaimana dalam riwayat an Imran bin Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, sholli qa'iman, salatlah dengan cara berdiri. Fa illam tastati', jika engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka laksanakan dengan cara duduk. Fa illam tastati', kalau dengan cara duduk pun kau tidak mampu, fa ala jambin, maka laksanakan dengan cara di atas lambungmu, yakni dengan cara tidur miring. Ini artinya secara asal jika orang itu mampu dari takbiratul ihram sampai salam dengan cara sebagaimana apabila berdiri dia mampu, dia ruku dia mampu, sujud dia mampu, bangkit dari sujud dia mampu, bangkit dari tasyahud awal dia mampu untuk berdiri lagi, maka laksanakan sholli qa'iman. Kalau tidak mampu, faqa'idan, maka laksanakan. Termasuk seumpama rakaat pertama, rakaat kedua dia mampu secara utuh melaksanakannya, tiba-tiba rakaat ketiga, keempat, karena ini sholat isya, tiba-tiba encoknya kambuh, ya maka laksanakan sisanya sesuai dengan kadar kemampuannya, ya. Ini adalah implementasi daripada apa yang Nabi sabdakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku telah perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka laksanakan perintah itu dalam batas kemampuanmu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang ke-10, al-haditsu al-ashiru, insyaallah. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk melanjutkan kajian kitab hadis dan syarahnya ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.